Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para aparat pemerintah, wabil khusus mudirul ma'had, pimpinan pesantren daripada pesantren Tahfizul Quran Ulumuddin, yaitu Al-Ustadz Bahruddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta seluruh santri-santri beliau, keluarga, anak istri beliau semuanya. Insya Allah Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap para habaib, para kiai, para asatid yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Babe Aldo, Habib Aldo. Cuma kalau Babe Aldo ini orang taunya Babe. Ini namanya Habib Ali Ridho Asgaf. Cuma karena mau dipanggil Habib, mungkin karena botak kepalanya, nah jadinya dipanggil Babe. Ya, padahal lebih tua saya tapi mukanya lebih tua dia. Karena maunya dipanggil Babe aja. Mudah-mudahan Babe Allah panjang umur insyaallah. Terus berjuang, ya, istiqamah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya doakan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan tidak pulang dari ini majelis kecuali pulang dari sini Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan maghfirahnya, Allah berikan pengampunannya, hidupnya bahagia dunia akhirat, makmur dunia akhirat, jaya dunia akhirat, rizkinya dilimpahkan oleh Allah, rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki dari langit Allah turunkan, rizki dari bumi Allah keluarkan. InsyaAllah jadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang hatinya penuh dengan keimanan, cahaya iman, cahaya takwa, cahaya ilmu, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, dekat dengan majlis-majlis ilmu, dekat dengan majlis-majlis ta'lim, sehingga kita di dunia berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para ulama. InsyaAllah kelak di akhirat kita akan merasakan kenikmatan yang paling nikmat. Kenikmatan yang paling nikmat di akhirat bukanlah sorga, bukanlah telaga Al-Kausar, telaga haud yang mengalir, bukan telaga madu, bukan telaga khamr, bukan telaga susu, bukan bidadari-bidadari, tetapi kenikmatan yang paling nikmat di sorga yaitu duduk berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di sini kelak di akhirat berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan saudara-saudara, taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum
waj'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, mahallul qiyam kita, bacaan Quran kita di bulan Ramadan, insyaallah diterima oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang berbahagia. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah yang hadir jikalau selama ini saya memiliki salah, baik kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa kepada manusia, kepada kalian, kesalahan yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, yang disengaja atau yang tidak disengaja. Kita duduk di ini majelis saudara-saudara, masih Syawal, masih suasana lebaran, kita duduk halal bihalal untuk saling memaafkan. Karena sebenarnya untuk saling memaafkan bukan hanya suasana lebaran saja, bukan hanya 1 Syawal atau sampai 20 Syawal saja, tetapi harusnya setiap hari apabila kita memiliki kesalahan dan dosa kepada sesama manusia, kita harus saling minta maaf. Tetapi ini adalah momen, sebab saudara-saudara, perbuatan dosa itu ada 3. Perhatikan, yang pertama perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dosa yang berkaitan dengan Allah, perbuatan salah yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Kita meninggalkan sholat 5 waktu, kita meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, ya. Kita bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah dalam keadaan sendiri. Itu perbuatan dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, perbuatan dosa yang berkaitan dengan Allah itu masih bisa kita harapkan ampunan, karena Allah rahmatnya begitu luas. Yang kedua, ada perbuatan dosa, ada perbuatan salah yang berkaitan dengan Allah dan juga berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti berzina. Kita zina, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ya, perbuatan dosa kepada Allah, tapi ada hamba Allah yang ikut andil dalam perbuatan dosa tersebut. Ada hamba yang lain. Seperti kita mabuk, minum khamr, yang belinya berdosa, yang jualnya berdosa, yang bawanya berdosa, dan berdosa pun kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama, perbuatan dosa kita hanya kepada Allah, tidak berkaitan dengan yang lain. Yang kedua, perbuatan dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Ini yang dua, kedua-duanya kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena sebesar apapun engkau punya dosa, sebesar apapun engkau punya khilaf, sebesar apapun engkau punya kesalahan, ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini yang susah, saudara-saudara. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah dosa dan salah, yang dimana dosa dan salah itu tidak berkaitan dengan Allah, tidak langsung berkaitan dengan Allah, tetapi berkaitan dengan sesama manusia. Apa itu? Kita menzolimi orang, kita menfitnah orang, menghina orang, mencaci orang, memaki orang, menyakiti orang. Nah, perbuatan-perbuatan dosa kita kepada sesama manusia tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni kalau orang yang pernah kita zolimi itu tidak memaafkan kita. Kecuali kalau kita telah meminta maaf, kemudian dia tidak memaafkan, maka gugur dosa kita kepada orang tersebut. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Atadaruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba yang rugi? Siapa hamba-hamba yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, hamba-hamba yang rugi, hamba-hamba yang bangkrut adalah hamba-hamba yang gulung tikar, udah kehabisan modal, gulung tikar. Apa kata Rasulullah? Bukan. Hamba-hamba yang rugi, hamba-hamba yang bangkrut adalah ja'a fi yaumil qiyamah min ummati, dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat, nanti di akhirat, dia datang bisolatihim, dia datang bawa pahala puasa, bawa pahala solat, bisaumihim, datang bawa pahala puasa, bihajihim, datang bawa pahala haji, biulumihim, datang bawa pahala ilmu-ilmunya, dia datang bawa pahala yang banyak. Terus kenapa kok bisa rugi? Sedangkan dia datang membawa pahala-pahala yang banyak. Ketika dia mau dimasukkan surga, tiba-tiba datang satu orang, ya Allah, jangan kau masukkan dia ke surga. Kenapa? Karena dulu ya Allah, dia pernah menzolimi aku ya Allah.
Akhirnya apa? Akhirnya dosa orang yang dia zolimi ya diberikan kepada dia. Datang lagi satu orang, ya Allah, jangan kau masukkan dia ke surga. Dulu dia pernah menfitnah saya, ya Allah, diambil dosanya diberikan kepada orang yang menfitnah. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah mengadu domba saya, ya Allah, diambil pahalanya diberikan, sampai semua pahalanya habis. Pahalanya udah habis, masih ada lagi yang datang. Ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya, udah habis pahalanya udah habis. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang dia bohongi diberikan kepada dia. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah mencaci saya, udah habis. Dosa orang yang dicaci diberikan kepada dia. Terus akhirnya apa? Akhirnya yang awalnya dia datang bawa pahala yang banyak, semua pahalanya habis, tersisa dosa-dosa orang yang dia zolimi ketika dia masih di dunia. Awalnya mau dimasukkan surga, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup, kalau yang ada salah, kita minta maaf. Kita minta maaf sesama muslim, sesama saudara, kakak dengan adik, adik dengan kakak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama tetangga. Kita minta maaf, kita minta maaf, minta ridhonya, minta ampun. Karena dosa kepada sesama manusia ini paling berat, saudara-saudara. Paling berat. Sampai dikisahkan, pernah ada satu cerita, seorang dia kerjaannya itu tukang bawa kayu. Kemana-mana bawa kayu. Nah, akhirnya ini orang meninggal. Setelah beberapa tahun dia meninggal, Nabi Allah Isa alaihissalam ketika Nabi Allah Isa menghidupkan ini orang mati, yang dihidupkan sama Nabi Isa adalah orang tersebut. Nabi Isa tanya, ketika ini orang hidup, dia bilang kepada Nabi Allah Isa, aja as-sa'ah, apakah telah datang hari kiamat? Kata Nabi Isa, belum, hari kiamat belum datang. Terus kenapa kau hidupkan aku? Hari kiamat belum datang, kenapa kau hidupkan aku? Aku selama bertahun-tahun disiksa dalam kubur, diazab dalam kubur. Aku kira sudah datang hari kiamat. Agar apa? Kalau hari kiamat udah datang, saya pengen berjumpa dengan satu orang, pengen minta halalnya, pengen minta ridhonya. Kata Nabi Isa, memangnya kenapa? Dia cerita, dulu saya adalah tukang bawa kayu. Apa kalau bahasanya? Kayak zaman sekarang kayak ojek gitu, tukang bawa-bawa tukang kuli, tukang bawa-bawa barang, tukang bawa-bawa kayu. Satu waktu saya bawa kayu ke rumah satu orang. Ketika saya bawa kayu ke rumah satu orang, itu orang nggak ada rumah. Saya habis makan, ada makanan tersisa di gigit saya, di gigi saya ada. Saya gigit makanan, di gigi saya tersisa makanan. Akhirnya kayu itu orang yang saya bawa, saya ambil sedikit. Saya ambil sedikit itu kayu, saya pakai untuk tusuk gigi, untuk mengeluarkan sisa makanan yang ada di gigi saya. Tapi saya nggak izin dulu sama itu orang. Gara-gara saya mengambil haknya itu orang, hanya sebatang kayu. Gara-gara itu saya disiksa dan diazab di dalam kubur, sampai saya menunggu orang yang punya kayu itu dibangunkan di padang mahsyar, dan saya ingin minta ridho daripada itu orang, minta ridhonya, minta halalnya, agar Allah ampuni dosa saya. Coba engkau bayangkan, itu tusuk gigi kayu yang kecil segini, haknya orang, haknya manusia, kau ambil, diazab, disiksa oleh Allah. Berapa banyak hak-hak orang yang telah kau ambil, berapa banyak orang yang telah kau tipu, berapa banyak orang yang telah kau bohongi, berapa banyak sesama saudara muslim yang kau sakiti, yang kau adu domba, yang kau fitnah, yang kau hina, yang kau caci, yang kau maki. Kau berbuat dosa kepada Allah, kau bertobat, Allah ampuni taubatmu. Tetapi dosamu, salahmu kepada sesama manusia, kepada sesama saudara Islam, kalau kau tidak minta maaf, maka orang itu, kau tidak minta maaf, kau tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perkumpulan seperti ini, ya, halal bihalal, ya, sekaligus haflatul imtihan, ini adalah momen bagi kita untuk saling meminta maaf. Saudara-saudara, akhlak, adab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling menonjol akhlaknya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, adabani Rabbi
fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, Allah yang mendidikku segala pelajaran-pelajaran. Rasulullah Madinatul Ilm, Rasulullah kotanya ilmu, Rasulullah itu lautannya ilmu. Siapa yang mengajarkan Rasulullah? Apakah Rasulullah belajar sendiri? Saudara-saudara, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan tahu-tahu dalam keadaan alim, itu tidak ada. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Siapa yang mengajarkan Nabi Adam asmaul a'zam? Allah. Nabi Muhammad yang mengajarkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan akhlak, diajarkan adab. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Bagaimana adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adab yang paling menonjol dari Nabi Muhammad 3. Perhatikan. Yang pertama, Nabi Muhammad selalu menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ada orang memutuskan tali silaturahmi, kita putusin balik. Buat apa? Hah? Kakek tak pernah ke rumah engkau, kakek tak pernah main ke engkau, kakek mutuskan tali silaturahmi, engkau juga. Itu kalau kita. Rasulullah enggak. Rasulullah enggak. Rasulullah menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Itu akhlak Nabi yang begitu luar biasa menonjol. Yang kedua, Rasulullah SAW beliau menjenguk orang yang tidak pernah menjenguknya, mendatangi orang yang tidak pernah mendatanginya. Sering kalian dengar kisah bagaimana Rasulullah SAW selalu dilempari dengan isi perut daripada onta. Dilempari isi perut onta, tiap mau ke masjid dilempari isi perut onta, tiap mau ke masjid dilempari isi perut onta. Satu waktu Rasulullah, kenapa tidak ada yang melempari saya? Oh, ternyata orang yang biasa melempari beliau sedang sakit. Rasulullah datang. Rasulullah datang, beliau bawa bingkisan buah-buahan. Kata ini orang, wahai Muhammad, apakah kau tahu aku dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, terus kau mau datang membunuhku? Apa kata Rasulullah? Tidak. Aku datang kemari ingin menjengukmu, ingin membesukmu, mendoakanmu. Karena aku tidak pernah selama 2-3 hari ini aku tidak lagi mendapatkan daripada yang biasa engkau lemparkan kepadaku. Maka aku berpikir kau sakit, makanya aku datang kepadamu. Akhlak Rasulullah. Yang kedua, yang paling menonjol, Rasulullah SAW mendatangi orang yang tidak pernah mendatangi beliau. Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang paling menonjol apa? Rasulullah memaafkan orang yang berbuat salah kepada Rasulullah. Harusnya kan kebalik. Kalau ada orang punya salah, dia yang harusnya minta maaf. Rasulullah enggak. Kalau ada orang berbuat salah kepada Rasulullah, maka langsung dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, Rasulullah sabar. Rasulullah akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang Yahudi satu waktu Rasulullah ada jenazah orang Yahudi. Ketika jenazah orang Yahudi lewat, Rasulullah berdiri. Ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku menangis karena satu nyawa melayang dari genggamanku. Sehingga apa? Sehingga nyawa itu masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak Nabi kepada orang Yahudi, saudara-saudara. Nah, kita umat zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari akhlak Nabi Muhammad, jauh dari adab Nabi Muhammad, jauh dari budi pekerti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat zaman sekarang, fitnah akhir zaman di mana-mana. Orang-orang tidak lagi lupa, orang-orang tidak lagi tahu Allah, tidak tahu lagi iman, tidak tahu lagi Islam, tidak tahu lagi Quran, tidak tahu lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tidak mengenal sirah Nabi Muhammad, tidak mengenal tarikh Nabi Muhammad. Orang-orang zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari Allah. Engkau punya anak-anak, mereka tidak kenal iman, tidak kenal Islam, buta Al-Quran.
Ini pondok-pondok tahfizul Quran. Saudara-saudara, kita ini orang-orang zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari Quran. Saya tanya, jawab yang keras. Jawab yang keras. Setiap hari engkau semua, mau laki-laki mau perempuan yang duduk di sini, jawab yang keras. Kalian setiap hari lebih banyak pegang handphone atau pegang Al-Quran? Lebih banyak pegang handphone atau pegang Al-Quran? Engkau lebih banyak pegang handphone. Saya alhamdulillah udah sekitar dari sebelum Ramadan, udah sekitar 2 bulan lebih saya pegang handphone paling seminggu sekali. Jarang saya pegang handphone udah. Kenapa? Coba kalian lagi duduk, suami istri duduk berdua begini, ya, bukannya ngobrol malah main handphone. Anak-anak kalian yang masih kecil, enggak kalian kasih Quran, enggak kalian kasih sirah nabawiyah, ya, enggak kalian kasih fikih, kasihnya apa? Pegangnya apa? Pegangnya handphone. Kalau kalian mau lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu, ya, bagaimana para wali-wali zaman dulu, para kiai-kiai zaman dulu, habaib-habaib zaman dulu, kalau kalian mau lihat bagaimana kecondongan mereka, kecenderungan mereka, kerinduan mereka terhadap Al-Quran, maka bercerminlah kalian sekarang. Seperti apa kecondongan kalian sekarang terhadap handphone, maka seperti itulah kecondongan ulama-ulama zaman dulu terhadap Al-Quran. Kalau kalian sekarang bangun tidur pegang handphone, ulama zaman dulu, ulama-ulama dulu bangun tidur mereka pegang Quran. Kalian lagi duduk main handphone, ulama zaman dulu lagi duduk bareng mereka baca Al-Quran. Kalian 5 menit nggak pegang handphone, gelisah hati kalian. Ulama-ulama zaman dulu beberapa saat nggak pegang Quran, gelisah hati mereka. Mereka selalu menghatamkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran setiap saat. Mereka tadabburi isi-isinya. Sebab kenapa? Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata. Ibarat engkau orang-orang yang tersesat, petunjukmu adalah Al-Quran, cahayamu adalah Al-Quran. Jikalau engkau orang-orang yang buta, maka matamu adalah Al-Quran. Al-Quran ibarat mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran berisi petunjuk. Al-Quran berisi tentang kisah-kisah yang telah lalu, sejarah-sejarah yang telah lalu, yang sekarang, dan yang masa-masa yang akan datang, apa-apa yang akan terjadi, semuanya ada dalam Al-Quran. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Nahnu qaumun azzanallahu bil Quran wa lam natul izzan min dunil Quran. Kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah pemuda-pemuda yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Dan kami tidak mencari kemuliaan lain, kami tidak mencari keagungan lain selain daripada Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, didik putra-putri kalian dengan apa? Dengan Al-Quran mulai dari kecil. Ini enggak kalian pegang handphone, Al-Quran kalian berdebu di rumah kalian. Al-Quran kalian berdebu, udah berdebu, enggak pernah kalian baca. Kalian sibuk dengan handphone, sibuk dengan urusan dunia. Engkau yang di sawah sibuk dengan sawahmu, engkau yang di toko sibuk dengan tokomu, engkau yang urusan dunia, yang dagang, yang segala macam, yang di sawah, yang di pasar, yang jualan, kau sibuk dengan kau punya urusan dunia, sehingga engkau lupa kepada akhirat, kau lupa kepada Allah, kau lupa kepada cahaya Allah, yaitu Al-Quran yang menjadi petunjuk bagimu. Engkau lupa semuanya. Kalian sibuk berbuat dosa. Kita umat zaman sekarang, akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, ya, akhlak orang apa, akhlak anak orang tua hilang. Anak-anak tidak punya lagi akhlak kepada orang tua. Anak-anak ngomong kasar sama orang tua, istri ngomong kasar kepada suami, suami ngomong kasar kepada istri. Akhlak hilang, rumah tangga kalian hancur, hilang. Jangan kalian pikir kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan desa, kebahagiaan kampung itu dengan uang. Tidak, saudara-saudara. Jikalau rumah tangga kalian hidup dengan cahaya Al-Quran, rumah tangga kalian hidup dengan cahaya Al-Quran, hidup dengan cahaya-cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW, suaminya soleh, istrinya soleha, alimah, mudarrisah, muallimah, muaddibah lil abna, disitulah kebahagiaan rumah tangga. Kalian ibu-ibu zaman sekarang,
Ya, ibu-ibu, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, kalian tahu di mana letak dapur, di mana letak dapur kalian, letak kulkas, letak kipas angin, semuanya kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya, ibu-ibu jawab. Emas, intan, permata, berlian, kalian taruh di mana? Di luar rumah atau dalam rumah? Jawab. Dalam rumah, dalam lemari, dikunci. Kenapa nggak taruh di luar? Hah? Hilang. Emas, intan, permata, berlian, kalung, gelang, kalian kunci rapat-rapat dalam rumah, takut hilang. Tapi anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, coba kau perhatikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tiap malam rumahnya gelap. Rumahnya gelap. Sahabat nanya, ya Imam, apakah kau tidak punya lentera? Kau tidak punya lampu? Apa jawab beliau? Saya punya lampu, saya punya lentera, tapi sengaja saya matikan kalau malam agar orang-orang yang lewat depan rumah saya tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuan saya. Ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian ini madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisa. Kalian pondok pesantren pertama, guru pertama, kiai pertama, lora pertama, gus yang pertama, sekolah pertama bagi putra putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita laki-laki yang bercocok tanam, perempuan ladangnya. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, di ladang yang bagus, hasilnya bakal baik. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Maka baik buruknya anak tergantung dari ibu. Ibunya baik, ibunya solehah, alimah, abidah, zahidah, wari'ah, insya Allah anaknya akan ikut seperti itu. Nah, tetapi ingat, baik buruknya istri sebagai seorang ibu terhadap anak itu tergantung kalian sebagai suami, saudara-saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang ini ya, pagi sampai malam, ada yang malam sampai pagi cari uang, ya kan? Cari uang kan? Untuk apa? Cari uang untuk memberi makan jasmani anak dan istrinya. Ya. Nah, saking sibuknya nih bapak-bapak, kita orang nih, saking sibuk cari uang, cari dunia untuk memberi makan jasmani anak-anak kita, sampai kita lupa, kita lalai memberi makan jiwa dan ruh anak istri kita. Kalau kewajiban kita sebagai bapak, sebagai penanggung jawab keluarga, kalau kewajiban kita cuma ngasih makan anak, ngasih makan istri, udah itu aja. Apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, itu binatang udah bangun duluan cari makan buat anak istrinya. Ada yang lebih penting, yang bukan berarti gak usah kerja, kerja tetap kerja, cari uang, cari nafkah, kewajiban. Tapi yang lebih wajib engkau dahulukan, sisakan waktu-waktumu setiap hari selain kau bekerja. Apa? Dengan memberi makan jiwa dan hati anak-anak istrimu. Apa itu? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Coba kalian bapak-bapak, ibu-ibu, tanyakan kepada diri kalian, berapa lama sebab kalian menjadi hati anak-anak kalian mati? Sehingga apa? Anak-anak kalian nggak kenal Islam, nggak kenal iman, nggak kenal Al-Quran. Dan ini apalagi di kota-kota besar, semakin jauh. Mereka berzina di pinggir jalan, ciuman, nggak pakai pakaian, memakai pakaian musuhnya Nabi Muhammad SAW. Hilang rasa malunya. Minum khamar, istibahul khumur. Khamar itu udah bukan dikira perkara yang haram lagi. Khamar udah dianggap perkara yang boleh, udah dianggap perkara biasa. Istahal zina. Zina mereka bikin seperti perkara yang halal di pinggir jalan. Orang-orang tidak punya lagi rasa malu kepada Allah. Ini akhir zaman. Ini yang terjadi di mana-mana. Orang-orang tidak punya rasa malu kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam
engkau berbuat dosa kepada Allah, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, dosamu, dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut yang kau masukkan ke dalam perutmu, uang subhat, uang haram. Kau tidak tahu lagi mana halal mana haram. Yang penting kau dapatkan keuntungan, yang penting engkau dapatkan keuntungan, yang penting perutmu kenyang, nafsumu terpuaskan. Kau tidak peduli mau halal mau haram. Anak istrimu kau kasih makan uang haram. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal galab. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh, saudara-saudara. Apa daging itu? Daging itu adalah hati, saudara-saudara. Nah, hati itu tumbuh dari makanan. Kalau yang masuk makanan baik, yang masuk nafkah yang baik, makanan yang halal kau beri masuk, kau masukkan, kau beri nafkah yang halal kepada kau punya anak istri, maka hatinya akan tumbuh menjadi hati yang baik. Sebab al-hati al-galab ra'sul jawarih. Hati itu adalah kepala dari seluruh anggota tubuh. Kalau kau punya pimpinan seluruh anggota tubuh, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Pemimpin anggota tubuh adalah hati. Baik buruk rusaknya hati tergantung makanan yang masuk. Lihat bagaimana saudara-saudara sekalian. Al-Imam Hanafi azan. Azan. Kita yang belakang kedengeran azan enggak? Belum azan? Belum. Nah, saudara-saudara, Al-Imam Haramain, tahu Imam Haramain? Tahu enggak Imam Haramain? Imam Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Satu waktu Imam Haramain lagi duduk begini ngumpul bersama ulama-ulama besar. Kemudian tiba-tiba Imam Haramain ditanya, ibu-ibu tolong jangan ada yang ribut. Jadi masa saya mau ceramah harus marah-marah terus, harus bahas ini terus. Ini lagi saya bahas ilmu semua. Biar pulang dari sini bawa ilmu. Jadi jangan yang diingat hanya takbir-takbirnya aja. Ya, pulang dari sini bawa. Tenang aja. Nanti terakhir saya bikin ini jadi lautan api semua, panas semua. Tenang aja. Ya, slow, pelan. Karena waktunya kan lumayan. Ya. Imam Haramain ditanya suatu masalah. Imam Haramain nggak bisa jawab. Kata beliau, saya tidak bisa jawab. Nah, ulama-ulama yang lain bilang, ya Imam, engkau ini ulama besar. Masa kau tidak bisa menjawab? Apa jawaban beliau? Mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena dulu waktu masih bayi mungkin masih ada air susu yang tertinggal. Ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa ya Imam? Baru beliau cerita. Dulu ketika aku masih bayi, ya, ketika aku masih bayi, ayahku sangat menjaga untuk memberi makan ibuku yang sedang menyusuiku. Satu waktu tiba-tiba datang seorang budak perempuan milik orang tuaku, dan budak perempuan itu menyusuiku tanpa sepengetahuan daripada orang tuaku. Ketika ayahku lihat, ayahku langsung ambil aku, dimasukkan jarinya ke dalam mulutku untuk mengeluarkan air susu syubhat milik budak perempuan itu. Mungkin aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena masih ada air susu syubhat yang tertinggal dalam tenggorokanku ketika aku masih kecil. Coba kau bayangkan. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian, kenapa otak kita bebel, susah ngapalin, pelajaran nggak ada yang masuk, suka condong kepada hal-hal yang haram, mata condong melihat hal-hal yang haram, mata condong melihat aurat, condong melihat maksiat, telinga
condong mendengar fitnah, condong mendengar musik-musik yang lahun, membuat lupa kepada Allah. Lidah condong berdusta, berbohong, namimah, ghibah, ya. Tangan condong untuk melebihkan berat timbangan, tangan condong melakukan perkara haram, tangan condong menzolimi orang, tangan condong merampas hak orang, tangan condong untuk nyolong, untuk maling, untuk nyuri, kaki condong melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Karena itu semua digerakkan oleh hati, yang dimana hati itu kita masukkan makanan-makanan yang haram. Ya, makanya mulai dari sekarang beri makan kau punya anak istri dengan makanan yang halal, walaupun sedikit bapak-bapak, tapi kalau halal kalian punya hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Jangan pernah jangan kasih makan, jangan kasih makan yang syubhat, apalagi yang haram. Ini udah fitnah, kerusakan di mana-mana. Saya wasiatkan kepada engkau semua yang ada di sini, jangan kau jauh dari ulama, jangan jauh dari ulama, ya. Tapi orang Madura, masya Allah, bagaimanapun, mau tukang caroknya, mau tukang bunuhnya, mau tukang rampoknya, kalau udah sama ulama, engki. Betul? Benar nggak? Iya, orang Madura begitu. Mau siapapun, ya. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, dari para lora. Dan saya sampaikan juga pada kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara, kita itu memiliki dua ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah kita sesama saudara sebangsa, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda warna kulit, suku apapun, warna kulit apapun, mau yang putih, mau yang kuning, mau yang coklat, mau yang hitam, yang berasal dari daerah manapun, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam warna kulit, walaupun kita bukan seagama, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Wajib kita menjaga persaudaraan, wajib kita menjaga ukhuwah wataniyah, menjaga persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air, saudara-saudara. Jangan sampai kita terpecah belah. Bagaimana Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang membunuh orang kafir, orang di luar Islam, yang mereka memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, terus si Islam bunuh dia, maka si Islam itu tidak akan mencium bau sorga. Sampai segitunya akhlak Nabi, kelembutan Nabi, budi pekerti Nabi. Apalagi kata Rasulullah, man adza dzimmiyan faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang hidup damai, dia tidak perangi Islam, dia tidak sakiti Islam, dia tidak menghina Islam, kau sakiti dia, kau sakiti dia, kau perangi dia, kata Rasulullah, sama seperti engkau menyakitiku. Lihat, itu Rasulullah kepada orang-orang yang kafir. Bagaimana kepada kita, saudara-saudara? Nah, jadi kita jaga ukhuwah kita sesama saudara sebang. Jawab, sesama saudara sebang, setanah walaupun berbeda berbeda ras, berbeda warnaku. Kenapa? Karena kita walaupun beda suku, beda ras, beda agama, kita bersatu dengan satu kesatuan. Apa itu? Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sesama anak-anak bangsa, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, kita harus tetap bersatu, bersama-sama berjuang, berada di barisan paling depan untuk bangsa, untuk negara dan kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga ukhuwah kita sesama umat Islam. Betul? Betul? Jangan terpecah belah. Pilpres udah selesai, pilgub udah selesai, ada apa mau berantem-berantem? Gak usah berantem, bersatu. Walaupun berbeda, ada yang beda mazhab, ada yang mazhab Syafi'i, ada lagi saudara-saudara kita yang mazhab Hambali. Kita bersatu walaupun beda mazhab,
tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak toriko, ada toriko Saziliyah, Nahsabandiyah, Satariyah, Tijaniyah, Alawiyah, Qadiriyah. Walaupun berbeda toriko, tetap kita harus bersatu. Kenapa? Karena kita satu. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya bersatu. Walaupun beda manhaj, beda pola pikir, tetap kita harus bersatu. Walaupun beda-beda alumni. Ini enggak. Saya lihat kebanyakan, oh saya alumni sini, oh saya alumni sini, saya alumni sini. Mau engkau dari alumni manapun, walaupun engkau berbeda guru, kita harus bersatu sebagai sesama umat baginda Nabi besar Muhammad. Jaga ini ukhuwah Islamiyah, jaga ini persatuan. Jangan mau dipecah belah. Walaupun engkau berbeda bendera, ada yang bendera majelisnya merah, ada yang bendera majelis taklimnya hijau, bendera majelis taklimnya kuning, putih. Walaupun berbeda bendera, kita harus bersatu. Sebagai apa? Sebagai kita di bawah bendera, di bawah liwa umat baginda Nabi besar Muhammad. Dan harus kalian ingat, kita semua ini umat Nabi, kita umat Nabi Muhammad, kita bangsa Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada siapapun. Bangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah tunduk kepada kesoliman, kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad, bangsa Nabi Muhammad akan melawan kesoliman, kemungkaran, ketidakadilan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kalau bersatu enak gak? Enak nggak? Damai nggak? Tentram nggak? Iya enak, damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI, biadab, bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya udah nggak mau ceramah keras segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara, dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya dulu mondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya, si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al Khairat. Sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat
ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, ente berjuang mati di jalan Allah, darah ente ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Jadi saya tanya, semua jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan? Wali besar bukan? Wali besar bukan? Saudara-saudara, kita orang itu kebanyakan orang-orang awam. Kalau di daerah Palu, ya, di daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah, ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya kiai ini, ada foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa Timur, apa di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia, adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini si Fuad Bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok. Kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad Bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan. Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah.
Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, makanya saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi, ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah nggak? Nggak pernah. Terserah, nggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, nggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nggak usah deh jauh-jauh ke Palu, nggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang, kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, nggak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya? Ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian,
Kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI. Betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri. Betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian. Betul? Betul? Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami nggak ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru. Gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayomi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana. Sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing. Betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina. Betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah sering bilang, terakhir saya ceramah di mana itu? Pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada di mana? Bukan ada. Perhatikan. Ya. Prabowo jadi presiden. Koruptor-koruptor banyak ditangkap enggak? Jawab. Banyak enggak? Banyak enggak?
Cepet nggak termasuk? Cepet nggak? Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum. Betul? Betul. Nah, selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, ya, pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat, saudara-saudara. Tapi ada tapinya. Ntar dulu. Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua ya ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin nggak nyoblos, kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Betul. Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Betul. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datangnya dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, sanak saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Sampang saya tanya semuanya, siap bela para ulama, siap bela para habaib, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela NKRI. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Sekali lagi, jadi udahlah, kalian jangan ngomong pribumi ini. Saya juga pribumi, orang sama-sama pribumi kita, betul? Betul. Jadi sengaja ini nih, permainan PKI untuk memecah makanya kita jangan terprovokasi. Kita percayakan aja dulu ke kepolisian, ya. Kalau polisi tutup mata, tutup telinga, ya, polisi biarkan, baru hukum rimba yang berjalan, saudara-saudara. Ya, betul ya. Ya, jadi udah. Saya nggak mau bahas-bahas nasab, saudara-saudara. Nggak mau saya bahas nasab. Nggak penting buat saya. Yang saya lagi fokus ini si Fuad brengsek ini. Ya. Masalah nasab diam saya. Sebab kenapa? Diamnya kami, diamnya saya atas orang-orang yang hina itu suatu jawaban, saudara-saudara. Bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya prajurit pembela Rasul, angkat tangannya untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, musuh.
di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta dan murah harganya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC dia dan bangsa kami berdamai Allah. Rela binasa gak bawa, membela Rasulullah. Selesai barik alih. Walau harus berangkat dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, bangkitlah untuk agama, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan di sampai berdarah. Negara tercinta yang murah harganya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC Fuad Cucu. Perhatikan. HBC Fuad Cucu PKI, ya. Siap? Coba 1, 2, 3. HBC Fuad Cucu PKI. Udah ya, ulang. Jangan pakai hatur dulu. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, bangkitlah untuk agama, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. berdarah untuk dan negara tercinta, murah harganya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC Fuad Cucu PKI, kami berjanji demi Allah, nafsa demi agama. Wahai prajurit membela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur. Terakhir, maju, ayo ayo terus maju. ABC Fuad Cucu PKI, kami berjanji demi Allah, rela binasa agama. Wahai pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau mata takkan mundur. Langkah maju, ayo terus maju. HBC Fuad Cucu PKI, kami berjanji demi Allah, rela binasan agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Saya tanya semua jawab yang keras. Pribumi Madura, pribumi Indonesia, pribumi Jawa, pribumi Kalimantan, pribumi Sulawesi, pribumi Papua, pribumi Sumatera, pribumi Aceh, Riau, dan seluruh wilayah Indonesia, seluruh pribumi, siap lawan pemecah belah bangsa? Siap. Siap lawan pemecah belah umat? Siap. Siap lawan anak cucu PKI? Siap. Siap
melawan antek-antek PKI. Siap. Pribumi Indonesia siap bangkit melawan. Siap. Pribumi Indonesia siap habisi pengkhianat bangsa. Siap. Siap mati demi Indonesia. Siap. Siap jaga persatuan. Siap. Siap jaga kedamaian. Siap. Siap bersatu. Siap. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salatullah salam على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدرية الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي على ياسين حبيبي إلى جزال بالهمة من الآفات والنعمة إلى جزال بالهمة من الآفات والنعمة ومن هم ومن غمة بأهل البلد الله صلاة الله صلاة الله على ياسين حبيب الله إلى جزال القربى من العسير والعطاء إلى جزال القربى من العسير والعطاء وكل من وباب أهل المدينة الله صلاة الله صلاة الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله كل مجاهد لله Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.